Hai semua, apa kabar? Ngomong-ngomong, pernah nggak kamu melihat air dalam wadah terbuka? Terus, pernah juga nggak memperhatikan air dalam wadah tertutup? Kayak kamu pas beli air mineral kemasan, tutupnya masih utuh kan? Kira-kira kamu tahu nggak perbedaan keduanya? Sekarang, kita akan membahas perbedaan kedua fenomena tadi. Pertama, kita perhatikan air pada wadah terbuka. Air lama-kelamaan akan berkurang, bahkan bisa sampai habis. Mengapa demikian? Ternyata, air pada wadah terbuka akan mengalami penguapan. Selanjutnya, kalau kita perhatikan air pada wadah tertutup, air juga mengalami penguapan loh. Tetapi, uapnya tertahan oleh tutup wadah, sehingga air dalam wadah tidak berkurang. Kok bisa ya? Karena uap air yang terperangkap lama-kelamaan mencapai jenuh, lalu mengembun. Fenomena ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu kesetimbangan kimia. Apa sih arti kesetimbangan? Kesetimbangan artinya sama. Kita bisa lebih paham tentang kesetimbangan kimia dengan memperhatikan ciri-ciri berikut. Pertama, masih ingat dengan gambar ini kan? Ya, gambar air pada wadah tertutup. Berarti, ciri-ciri yang pertama yaitu sistem tertutup. Artinya, produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Semua tetap berada dalam sistem. Kedua, reaksi bolak-balik. Artinya, zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Reaksi bolak-balik dalam penulisan persamaan reaksi ditandai dengan tanda panah dua arah. Contohnya, air berwujud cair menjadi air berwujud gas, bisa menjadi air yang berwujud cair kembali. Ciri ketiga bersifat dinamis. Artinya, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah, dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis. Kesetimbangan kimia pastinya berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu ada dua macam. Ada reaksi irreversibel dan ada reaksi reversibel. Kita perhatikan dulu yuk gambar berikut. Ada telur mentah, kemudian digoreng hingga matang. Kira-kira telur yang sudah matang dapat berubah kembali nggak menjadi telur mentah? Pasti tidak ya. Fenomena ini merupakan contoh reaksi irreversibel. Jadi, reaksi irreversibel adalah reaksi yang zat hasil reaksinya tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Reaksi irreversibel ditandai dengan tanda panah satu arah dalam persamaan reaksi. Contohnya, larutan NaOH bereaksi dengan larutan HCl, menghasilkan larutan NaCl dan H2O. Nah, larutan NaCl dan H2O ini tidak dapat kembali menjadi larutan NaOH dan larutan HCl. Kamu pernah nggak beli es krim, terus kelamaan nganggur di kantong belanjaan, pas nyampe rumah esnya keburu meleleh. So, esnya disimpan dulu di freezer biar beku kembali. Nah, fenomena ini merupakan contoh reaksi reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang zat hasil reaksinya dapat kembali membentuk zat bereaksi. Reaksi reversibel disebut juga dengan reaksi bolak-balik. Reaksi reversibel ditandai dengan tanda panah dua arah dalam persamaan reaksi. Contohnya, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen, menghasilkan gas amonia. Dan gas amonia tersebut bisa terurai kembali menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas jenis-jenis kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu ada dua jenis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Teman-teman, kita lihat dulu gambar dan persamaan reaksi berikut yuk. Kedua reaktan tersebut berwujud larutan. Bereaksi menghasilkan semua produk berwujud larutan juga. Tampak semua zat pada reaksi tersebut berwujud sama atau satu jenis. Inilah yang disebut dengan kesetimbangan homogen. Kita lanjut dengan kesetimbangan heterogen ya. Perhatikan lagi gambar dan persamaan reaksinya. Tampak reaktan kalsium karbonat berwujud padat, terurai menjadi kalsium oksida berwujud padat,
dan karbon dioksida berwujud gas. Dalam reaksi tersebut terdapat dua jenis fasa atau wujud zat, sehingga ini termasuk kesetimbangan heterogen. Oke teman-teman, kita cukupkan pembahasan tentang kesetimbangan kimia. Tunggu video berikutnya ya.